Nikel itu memegang peranan penting seluruh device dunia itu 70%. Karena nikel ini baik untuk stainless steel, saat ini memegang 70% loh, stainless steel. Iya, iya. Dunia butuh stainless steel. Steel pasti. Oke. Nah, Indonesia diberi kekayaan sama Tuhan, itu kita memegang peranan nomor 1 terbesar terbanyak dunia. Tapi ini kalau nggak dikelola dengan baik jadi waste dong. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama saya Angga Wira dalam sebuah kanal program Ayo Jadi Pengusaha, di mana kanal ini bercerita, berbagi inspirasi, kisah-kisah daripada para entrepreneurs bagaimana mengawali karirnya, dan tentunya juga channel ini akan berbagi kisah yang menarik dari sudut pandang yang berbeda. Sore hari ini alhamdulillah saya sangat berbahagia karena kedatangan perempuan yang luar biasa cantiknya ini. Tapi semangatnya luar biasa. Harus dong, kan ikut Mas Angga. Gitu ya. Ini adalah Sekretaris Jenderal dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Mbak Meidi, yang berasal dari Sulawesi Utara ya. Manado Jo, ini luar biasa. Udah pernah belum? Udah, sering kita dulu. Oh, Kayak ngapain? Ya, ada acara HIPMI, terus juga ada kegiatan beberapa kali lah kegiatan di Manado. Enak ya? Ya, luar biasa. Bunaken kita belum bisa nyelam sih, sekedar Ngeliat-ngeliat. snorkeling aja lah gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diajak nih sama Mbak Ayo. Meidi ke depan. Oke, mungkin sore hari ini kita santai aja. Kita lebih banyak diskusi, sharing-sharing, cerita-cerita seputar bagaimana mungkin Mbak Meidi ini akhirnya sekarang nikel. Terjun ke dunia nikel, dan mungkin boleh dibilang menjadi die hard ya, frontliner di depan. Soalnya kalau kita lihat kita lihat di beberapa media cukup mewarnai, dan memang beberapa diskusi-diskusi mungkin di BKPM, di Kementerian Marinvest juga Mbak Meidi yang lebih banyak keluar ini sebagai Sri Kandi nih. Gimana nih kira-kira Mbak asal muasalnya? Ini kan mungkin tren bisnis nikel kan baru 5 tahun belakangan ya. Nah, ini awalnya apakah memang dari awal sudah berkecimpung di dunia tambang, atau seperti akhirnya sekarang melit? Saya lihat juga perusahaannya banyak sekali, dan juga sekarang juga join ya, dipercaya oleh perusahaan investasi dari Qatar ya. Kok tahu? Wah, ini dia ada beritanya. Di mana nih kira-kira Mbak, bisa di-sharing? Ya, sebenarnya kalau terjun di dunia pertambangan sudah mau hampir 15 tahun. Oh, 15 tahun ya. Iya. 15 years old, lama juga ya. Ya, udah cukup bosen sebenarnya sih ya. Cuma waktu di awal-awal kita masuk itu lagi enak-enaknya. Karena di tahun 2007, 2008 ke 2010 itu harga nikel lagi heboh banget. Oh, jadi memang awalnya langsung terjun ke nikel. Sebelumnya saya malah di batu bara. Oh, awal batu bara pasti ya, belajar. Batu bara juga cuma nggak lama aja, sebentar aja. Jadi kalau mau bicara muasalnya itu, dulu itu saya mainnya di kayu. Oke, ya. Balik Kayu lagi switch ya. Iya. Jadi tetap aja nyambung. Iya. Nah, pada saat di kayu itu kebetulan salah satu partner saya itu ada satu pabrik yang kita bantu. Dan ternyata pelabuhannya itu sebelah-sebelahan dengan salah satu pelabuhannya batu bara. Oke. Di Kalimantan ya? Kalimantan. Okay. Ya. Jadi inilah dengan pengalaman tuh gini. Kebetulan di pelabuhan itu saya ketemu dengan orang yang sebenarnya orang asing. Dia agak sedikit mau menjelaskan ke orang lokal kayak kurang nyambung. Oke. Kepohnya saya tanya ada apa. Jadi benar-benar insidental ya. Luar biasa ya. Jadi saya coba translatekan komunikasinya. Nah, akhirnya tuh jadi kayak nyambung nih sama si bule ini. Dari situ komunikasi berlanjut. Nanya-nanya, akhirnya saya juga ikut bantu deh kecebur. Jadi tidak sengaja ya? Nggak awalnya sengaja, benar-benar. karena kan saya di kayu ya kebetulan. Nah, dari situ dia mau coba minta saya bantu untuk beberapa pekerjaan dia di Indonesia terkait batu bara. Saya tuh buta loh dulu tambang, nggak ngerti sama sekali. Dulu tuh kalau kita bilang tambang itu dunia mafia ya. Iya. Aduh, udah kayak gimana banget. Cuma kan udahlah, kita harus coba dong ya. Betul. Nah, dari situ berkembang. Satu saat dia tanya saya perlu nikel. Saya tanya nikel itu apa, saya nggak tahu. Oke. Nikel itu di mana, saya juga nggak tahu. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Oke. Nikel itu ada di Kendari.
Kendari itu saya pikir Kediri ya. Jauh banget. Nggak ngerti, nggak nyambung ya. Karena Kendari itu kita nggak pernah tahu kan ya. Iya, memang. Yang kita tahu apa? Buton. Iya, mungkin aspalnya kan. Iya, karena pelajaran ada ya. Kita sejarah dulu ada kerajaan Buton. Bener-bener nggak. Kendari nggak ngerti. Kemudian ditanya, ini loh wilayah itu tanah merahnya itu ada di Pomala, Kolaka. Ya. Saya juga bertanda tanya, ini di mana ini Pomala? Akhirnya dengan nekat saya coba jalanlah ke sana. Pas saya di sana sok belaga aja, sok tahu aja. Sok tahu ya. SKSD ya. Padahal nggak ngerti loh sama sekali. Ngebayangin nggak tiba-tiba nyasar satu kota yang kita nggak kenal siapapun. Sok kenal aja, jadi belaga-belaga nanya apa. Jadi gimana Mbak Medi itu punya kepercayaan diri yang sobatnya pede banget gitu istilahnya kan, dan cuek aja gimana tuh? Bisa pede dan sok cuek sebenarnya, walaupun ketakutan ada. Ada ya. Cuma kan ya kita kan positif, kenapa mesti takut gitu kan? Jadi selama positif ya harus percaya diri aja ya. Yang penting niatnya memang untuk support. Kembali lagi di situ gitu. Kita kalau dulu tuh orang selalu bilang, kata orang tua itu, lu kalau nggak gila nggak berani nggak jadi. Oke, ada filosofi itu dari orang tua. Bener nggak sih? Iya, betul, ya kan? betul. Nah, yaudah kita nekat aja, jalan, kemudian di situ, nah situlah mulai saya diarahkan ketemu si PT ini, gitu kan. Nah, kita mulai dari traders dulu. Jadi berawal dari ketidaksengajaan, kenekatan, berangkat ke suatu daerah yang nggak ada tahu. Self confidence tinggian. Tapi itu yang membawa kesuksesan lah tentunya ya. Kepercayaan diri selama memang niatnya positif tadi. Betul, kan. Betul, puji Tuhan. Artinya gini loh, jangan pernah takut untuk mencoba, gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Banyak orang terlalu banyak mikir. Orang juga kalau terlalu pinter sekolah terlalu banyak hitungan. Bener nggak sih? Mikir ya. Terlalu banyak mikir. Kita mesti rasa gambling itu harus ada. Rasa percaya diri itu harus ada. Tapi tentu niatnya tadi, balik pada niat. Kita juga kan mau belajar. Betul. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu gimana kita mau kita tahu keadaan di pertambangan itu seperti apa. Ya, karena kalau berbicara masuk hutan udah sering. Ya, karena saya dulu di kayu sudah beberapa provinsi. Masuk hutan, keluar hutan ya. Lebih hutan lagi gitu kan. Jadi ya sudah ada bawaan sehingga kita coba. Nah, dari situ mulai akhirnya kecebur, bener-bener kecebur gitu loh. Jadi kalau start awal berarti kan bisnis di kayu ya. Nah, itu gimana awalnya tuh Mbak Medi bisa terjun ke bisnis kayu? Apakah memang dari waktu muda udah pengen jadi pengusaha atau seperti apa kecelakaan juga? Ini menarik nih. Karena kan nggak banyak orang juga kan mau terjun kayak di kayu itu udah pasti di hutan-hutan jauh, nggak mungkin di Pulau Jawa kan, mungkin banyak perempuan agak nggak memilih sektor itu. Dulu gini loh, waktu sekolah juga saya kayak gimana ya, maunya itu pengen dapat duit sendiri. Ya. Udah ada itu ya, udah ada spirit itu ya. Kayaknya dari SMA memang saya sudah otak dagangnya tuh jalan. Oke. Nah, tapi keluarga gimana? Keluarga emang dari kalangan pengusaha atau apa? Enggak sama sekali. Jadi saya orang tua saya juga orang biasa gitu. Kita juga tahu kemampuan orang tua kita. Kemudian saya juga lanjut sekolah, kuliah juga enggak ya istilahnya dengan uang sendiri karena udah kerja ya, udah kenakan kerja. Nah, terus dari situ juga karena tahu kondisi di lapangan, saya cuma punya satu visi itu dari dulu tuh prinsip gini, saya nggak pernah mau ikut orang. Ya. Lebih baik jadi naga istilahnya. Nah, walaupun punya gerobak rokok, itu punya gue sendiri. Jadi kepala jangan jadi ekor. Itu dia, ya kan. Nah, itu memang sudah tercipta dari dulu gitu loh. Mungkin kalau dengan teman-teman itu saya lebih seneng enakan daripada saya ikut Mas Angga nih. Mas Angga gaji saya ratusan juta. Beda kalau saya sebagai teman. Kalau kolaborasi ada kesetaraan lah ya. Iya dong, gitu kan. Nah, dari situ jadi selama saya berkecimpung di dunia pertambangan pun banyak pengusaha-pengusaha besar yang coba meng-hire. Iya. Jadi profesional narik lah ya. Iya. Wah, kadang-kadang tergiur sih. Tapi kembali ke prinsip ya. Itu lagi. Jadi kadang-kadang jawaban simpelnya, bos nggak bisa bangun siang. Iya. Nggak bisa ngabsen. Nggak bisa bangun pagi, bangunnya siang terus. Bangunnya siang terus gitu. Terus saya orangnya maunya tuh ngatur diri sendiri. Iya, betul. Gitu kan. Nah, dari situ berkembang banyak juga karena saking banyak yang menawarkan, akhirnya udahlah apa susahnya sih jadi konsultan
mendingan saya independen gitu kan. Kalau saya independen kan saya masih bisa, bos ngopi yuk. Tapi kalau saya sudah digaji, mana berani. Jadi di bisnis kayu itu di awal Mbak Apni juga jadi konsultan atau gimana? No, kalau di kayu itu sebenarnya asal muasal orang tua saya juga kan di kampung nan jauh di Manado sana kan memang desanya kita itu desa memang terkenal dengan furniturnya. Satu kampung itu gitu kan. Dan om saya itu kan suka ada pabrik-pabrik kayu kecil. Awalnya itu saya nganter karena saya sudah di Jakarta ya, di sekolah di Jakarta, nganterin ke Glodok judulnya tuh, cari spare part. Nah dari situ saya ditawarin, "Dah kamu di sini aja," gitu kan. Bantu jualan atau apa? Jadi om saya itu, kamu tolong beliin ini, tolong beliin itu. Akhirnya saya mikir otak dagang jalan dong. Beli gergaji, lumayan nih. Iya kan? Nah dari situ saya mulai. Jadi kalau ada pesanan dari keluarga di Manado, misalnya nih gergajinya ini harganya 1 juta perak, saya jual 1,5 juta, lumayan kan? Dan itu sering. Jadi awalnya juga suatu hal yang tidak sengaja juga. Nggak sengaja juga. Dari situ saya ditawarin temen, yuk kita buka toko. Gitu lah. Toko terkait kayu. Jadi lebih ke arah spare part. Spare part support kan dari support. Jadi saya ngambil toko-toko yang lain, terus abis itu baru saya jualin gitu loh. Jadi kalau kayak sekarang di tambang itu kayak traders lah. Nah dari situ berkembang, saya disamperin dari salah satu vendor dari Taiwan, dari Cina. Karena saya juga niat mau belajar, saya diundang tuh ke sana. Saya ke Taiwan, saya ke Cina, saya ke Jerman, saya ke beberapa negara industri kayu ya, industri furniture. Jadi lebih ke arah mesin, spare part, tools. Nah dari situ jiwa saya juga terpacu terus untuk wah enak nih. Jadi berawal dari ketidaksengajaan, hasil akhirnya nyemplung karena ngelihat ada opportunity tadi, ada peluang, ada margin lah ya. Tapi tadi dari Mbak Medi sampaikan juga harus terus belajar ya. Prinsipnya gini Mas Angga, segala sesuatu itu bukan sengaja, segala sesuatu itu bukan kebetulan. Bagi saya itu Tuhan sudah menempatkan di sini, gitu ya. Jadi nggak ada yang kebetulan, ada rencana Tuhan lah ya. Kenapa saya nyasar di sini? Kemudian kenapa saya kok tiba-tiba ketemu dengan orang yang saya nggak kenal, keponya saya pengen bantu translatein, ternyata saya kecebur, saya diminta untuk temenin ke wilayah yang kolakah, kendari yang antah berantah itu kita nggak tahu. Terus akhirnya berjalannya waktu, saya bisa kecebur, saya bisa produksi juga, saya bisa ikutan juga memproses. Oh gini toh tambang nikel. Kalau dulu kan hanya traders kan gampang ya. Saya beli dari Mas Angga, saya jual ke sini, selesai gitu kan. Gak ada nilai tambahnya, nggak ada. Nggak ada, tapi pada saat kalau nambang itu ngerasain di demo masyarakat gimana, berurusan dengan Pemda sekitar gimana, dengan pemerintah daerah sekitar gimana, kemudian ngadepin alat kalau sudah hancur rusak, kemudian tiba-tiba perasaan kemarin baru beli satu solar itu banyak habis gitu kan. Nah lika-likunya ini loh yang kadang-kadang memacu, ada rasa jenuh, ada rasa kecewa, ada rasa keselnya minta ampun, ada rasa terpacu juga untuk maju lagi. Masa sih nggak bisa gitu loh. Banyak orang di luar sana yang nggak punya background apa-apa kok bisa berhasil, masa gue nggak bisa. Ya artinya tadi gitu mulai dari awal tetap harus ada belajarnya tadi kan. Yang artinya dari tadi buka toko spare part kayu, and then tadi keluar negeri ke Taiwan kemana tuh untuk learning ya. Belajar. Untuk meningkatkan kapasitas tentunya. Iya dong. Kita perlu, pertama kita butuh ilmu, ya kan. Kedua kita butuh motivasi yang penting. Kalau ada ilmu nggak ada motivasi lemot juga kali ya. Jadi gimana cara yang mendapatkan spirit motivasi tadi? Itu menarik nih. Karena kan nggak semua orang yang punya, udah gue gini-gini aja. How to get the ambition spirit kan kayak kalau ketemu Mbak Medi kan saya menangkap, kayak ini semangat bang. Kalau kita yang loyo kan nggak enak. Gimana nih untuk memaintain semangat itu loh? Gini, caranya nih. Kalau dulu itu, kalau sekarang beda ya dengan dulu ya. Kalau dulu tuh kita senang baca buku. Kalau sekarang senangnya lewat media sosial di gitu YouTube kan. Atau untuk improve ya. Google gitu ya. Kalau dulu itu saya selalu ngafal tuh paling seneng demen ya. Dikit-dikit saya beli buku, Jadi saya sama anak-anak saya juga setiap bulan wajib ke toko buku. Ya walaupun kita pokoknya mau apa aja kita beli deh. At least 1 bulan 1 buku kan lumayan ya. Jadi itu kan pintu ya kita belajar. Jendela dunia ya. Dan saya senang itu nonton film itu yang lebih bercerita tentang
biografi. Mas Angga kok bisa jadi begini, kenapa ya? Bukan film dokumenter mungkin ya, cerita-cerita. Jadi bukan perang-perangan, bukan romantis-romantis. Kayak seneng gitu, pengen melihat seseorang bisa dari ini menjadi ini, kenapa dia gitu loh. Ya kepo saya ada juga dong. Nah dari situ saya juga memotivasi dan saya senang dulu ya, udah beberapa tahun yang lalu. Saya suka ikut tuh yang namanya motivator, kelas-kelas motivasi. Wah luar biasa ya. Nah itu ada pokoknya setahun itu 3-4 kali pasti ada. Jadi secara sukarela ikut ya, daftar registration. Iya karena saya mau belajar gitu ya. Pelajaran itu kan nggak harus bangku sekolah, tapi dari pengalaman saya di lapangan kita tuh butuh satu ilmu di luar. Bukan otodidak juga, tapi bicara lingkungan. Ya harus ada yang mentoring lah ya, mentoring siapa. Ya dengan cara sini kan sekarang Mbak Apni yang mementorin para kaum milenial untuk punya spirit tadi kan seperti itu. Simpel sih Mas Angga. Prinsipnya begini, kalau misalnya kita mau maju gitu, kita ada di dunia ini untuk apa sih? Gitu ya. Dalam ajaran agama saya tuh saya selalu minta Tuhan pakai saya sebagai saluran berkat-Mu gitu loh. Jadi bagaimana bisa punya manfaat untuk orang-orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Karena pada saat saya ngasih nih ke Mas Angga, bukan Mas Angga yang ngasih ke saya. Ya kan pasti dari orang lain. Feedbacknya dari alam semesta ya. Lebih kayak gini, ada satu buku yang benar-benar memacu saya. Pasti coba buka itu yang namanya tahun 2000 berapa saya lupa, itu pernah heboh banget yang namanya buku The Secret. Ya saya baca itu tuh. Saya sampai ulang-ulang dong. Bahkan seri berikutnya saya baca banget bagaimana tuh law attraction gitu ya. Kemudian bagaimana kita membangun mindset, positive mindset gitu kan, sehingga aura kita pada kita bangun tidur kita ada semangat dulu gitu kan. Positive mindset ya. Iya. Itu harus gitu. Kuncinya itu ya salah satu positif mindset. Satu harus positif mindset, kedua jangan pernah takut untuk mencoba. Try ya. Harus coba. Kalau nggak dicoba nggak akan pernah tahu. Nggak tahu. Kalau nggak pernah dicoba nggak tahu ya nggak akan pernah berhasil karena nggak pernah gagal. Dan ada lagi orang yang teman-teman itu gini Mas Angga. Dia mau coba terus abis itu orang kalau sukses itu kan pasti, bukan saya bilang saya sudah sukses ya, orang kalau mau naik itu kan angin kan kencang dong. Pasti. Dibenci, diomongin, diomongin lah. Ada macam-macam. Prinsipnya adalah semakin banyak musuh semakin jadi. Semakin banyak teman. Wah menarik nih quote-nya nih. Gitu. Semakin banyak musuh ini berarti tantangan atau potensi untuk berhasil juga. Bukan musuh gimana ya? Iya, atau orang yang kritis lah atau dengan kita. Pasti dong ada orang yang jealous. Pasti. Gitu kan? Gimana nih jangan-jangan punya tuyul. Jangan-jangan ngepet di mana tuh? Ada aja kan, ada. Selalu gitu ya. Gitu. Oke, Mbak Medi menarik ya dengan kisah mungkin 15 tahun ya berarti ya udah di dunia bisnis ini. Jenuh malah. Jenuh ya. Tapi sekarang harus di dunia gini, dunia motivator harus. Gantian berbagi kan. Oh gitu. Iya. Oke, kalau melihat bisnis nikel ini kan ya saya awam juga sih, tapi kan karena banyak diskusi dengan teman-teman kan ini mungkin menjadi salah satu potensi ya Indonesia untuk bisa maju ke depan kan salah satunya di nikel ini kan. Nah mungkin Mbak Medi bisa ngasih gambaran nih mungkin untuk para milenials, para sobat planner yang lihat YouTube ini, apa sih opportunity-nya sih di sini, terus nextnya bagaimana, karena kan ini hubungannya sama baterai ya sama segala macam ya, mungkin bisa di-sharing. Ya jadi gini ya, saya juga bersyukur banget ya bisa ada di dunia nikel ini dan bisa cukup menguasai walaupun belum 100% menguasai gitu kan. Tapi dari sini kan kita belajar gitu kan, dari berbagai teman-teman kita kan jadi tempat curhat nih. Betul. Si A ada masalah curhat ke sini, si B ada masalah curhat. Akhirnya kan kita bisa menilai, oh solusinya seperti apa gitu ya. Nah kemudian juga pada saat saya juga masuk di Apni ini bukan secara sengaja ya, kita tuh bisa dibilang bukan dipaksa juga. Kami diundang tahun 2016 akhir itu oleh kementerian terkait gitu kan, biasa rapat gitu. Nah dari situ dibentuklah yang namanya asosiasi. Jadi kita ini dibentuk di kementerian ya. Dilantik. Memang maksudnya waktu itu menginisiasi kementerian ya? Pemerintah ya. Pemerintah inisiasi ya. Pemerintah Kementerian SDM dalam hal ini Direktorat Minerba itu menginisiasi untuk membuat asosiasi gitu ya. Nah dari situ sebenarnya awalnya kan nggak mau gitu kan, saya nggak mau ngapain gitu. Tadi awal itu negatifnya asosiasi lagi gitu, apa benefitnya buat anggota gitu kan. Jangan-jangan pemerintah mau cawe-cawe nih, ada pemikiran kan? Gitu ya. Nah akhirnya mau nggak mau, tadinya saya nggak mau, saya dipaksa. Harus ada alasan, saya perempuan sendiri. Ada teman-teman yang push untuk itu ya. Nah dari situ ya udahlah, beneran aja pada saat
selesai kita dibentuk, saya yang sibuk sendiri. Iya. Nah, tapi di sini saya coba pelajari, saya pelajari, kayaknya memang saya harus masuk nih. Pertama, carut marut nikel ini mesti kita intervensi, gitu kan. Kedua, ini kan sumber daya alam terbesar dunia loh, ya kan. Ketiga, end produk dari nikel, saya awalnya nggak tahu nikel ini buat apa, Dari, gitu kan. Awalnya awam ya, nggak tahu nih kan kalau batu bara kelihatan nih langsung dibakar. Iya. Kalau nikel ini jadi apa kita nggak tahu gitu. Akhirnya kita belajar, saya Google, saya apa semua. Luar biasa ternyata. Nikel itu memegang peranan penting seluruh device dunia itu 70%. All the device teknologi itu nikel ya. Okay. Karena nikel ini baik untuk stainless steel saat ini memegang 70% loh stainless steel. Iya. Dunia butuh stainless steel. Steel pasti. Okay? Nah, Indonesia diberi kekayaan sama Tuhan, itu kita memegang peranan nomor 1 terbesar terbanyak dunia. Tapi ini kalau nggak dikelola dengan baik jadi waste dong, sayang kan? Jangan sampai salah urus lah ya. Betul. Jadi udah benar Undang-Undang Nomor 4 2009 bahwa harus ada pengolahan di sini. Iya. Harus dan ada wajib. Nilai tambah ada ya. nilai tambah. Cuma pada saat undang-undang diberlakukan kita siap nggak? Karena untuk mengolah yang tadi cuma tanah menjadi satu jadi barang ini setengah jadi lah, gitu kan? Ini kan stainless semua nih, ya kan? Ada baterainya. Untuk menjadi satu end product itu kan teknologi yang cukup panjang gitu dan mahal gitu kan. Nah, kita tuh belum ada, teknologi Indonesia belum ada, terus kapasitas working capital kita belum bisa gitu loh. Nah, kita butuh dukungan pemerintah di sini. Jangan cuma ada aturan terus abis itu bangun smelter ya. Udah bangun aja. Pak, infrastruktur gimana? Bangun sendiri. Modal gue cari di mana? Cari sendiri. Teknologi gimana? Cari sendiri. Pusing kan kita. Iya. Padahal kita terbiasa gali kirim gitu kan. Yang tadinya cuma gali kirim ini harus berpikir untuk mengolah. Nggak gampang. Industri nggak gampang. Dan mungkin kalau tinggal masak sih gampang ya. Tapi mau beli kompornya gimana? Ya jadi artinya dari undang-undang tersebut kan sebenarnya ada waktu transisi kan. Yang tadinya raw material harus ini gimana? Fakta di lapangannya seperti apa? Ya itu tadi saya bilang dari 2004 dikasih waktu 2009 dikasih waktu 5 tahun. 5 tahun 2012 ya kan 2014. 2014 sudah benar-benar stop tuh. Tadinya. Ya kan? Tadinya ya. Nah, di 2014 pemerintah melihat kok nggak ada yang bangun-bangun gitu kan. Ada masalah apa nih? Ya kan. Terus ada coba beberapa perusahaan yang lagi coba bangun tapi nggak worth it gitu ya. Nggak bisa jalan juga. Akhirnya pemerintah kasih namanya relaksasi lagi. Relaksasi diperbolehkan lagi. Tadinya di end 2014 dengan syarat, ada relaksasi. Ya kan? Dengan syarat. Di 2014 nggak ada pergerakan nih smelternya. Udah keenakan kali orang impor ya ekspor. Tapi saat itu saya juga merasakan bagaimana mampus loh. Oke. Ya, jadi mampusnya gimana apanya? Artinya gini. Tiba-tiba ekspor diberhentikan karena kan isunya adalah kalau yang boleh ekspor adalah perusahaan yang mau bangun smelter. Yang punya komitmen untuk bangun smelter. Betul. Terus ada beberapa perusahaan yang kita sudah beresin mau bangun gitu kan, beneran juga tetap juga nggak boleh ekspor. Bisa bayangin gak investasi kita 2014 apa tuh itu? Masalahnya tuh yang udah punya komitmen kok tiba-tiba dilarang terus nggak punya privilege lagi. Ya artinya bener-bener pemerintah minta stop raw material gitu ya, jangan jual barang mentah, harus bagus bener, saya juga dukung. Spiritnya gitu. Oke lah ya. Banget gitu kan, cuma kan kesiapan kitanya yang belum siap ya. Jadi di 2014 itu saya jujur mengalami ada 3 orang teman saya meninggal gitu kan, penambang. Kemudian kecelakaan itu di gimana di saking stres jantung dan lain-lain. Karena gitu, tekanan gara-gara switching itu ya, regulasi itu ya, harus stop ya. Saya yang tadi nggak usah jauh-jauh lah. Saya misalnya saya leasing alat dong. Iya ya karena kan? Pembiayanya dari ekspor ya kan, ekspor dulu. Terus modal gue habis, nggak bisa lanjutin ya, alat beratnya ditarik balik, gitu kan, nyesek nggak sih? Iya. Terus habis itu ada beberapa karyawan mau nggak mau dirumahkan, kasihan gitu kan. Tapi tambang ini produksi nggak produksi jalan loh. Kewajiban, ya kan, argonya jalan mulu gitu. Dan saya sendiri ngalamin 3 alat berat saya ya kembalikan ke tuannya mau nggak mau ya, walaupun kita udah bayar beberapa kali. Dan ada yang lagi bener-bener saya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi ada perusahaan yang buset alat berat itu sampai puluhan, bisa bayangin nggak sih? Langsung ditarik gitu. Terus ada juga yang ya udah gue jual aja deh nih tambang. Nggak worth it gitu. Jadi di 2014 sampai ada situasi hopeless ya. Iya. 2014 itu lagi sell-sellnya.
Orang jual tambang artinya gini, kalau saya nggak jual, saya akan bayar argo terus. Kewajiban kan bayar terus setiap tahun kita ke negara. Jadi pada waktu itu ya siapa yang bisa survive ya akhirnya bisa itu gitu loh. Nah, karena pemerintah melihat kondisinya nggak memungkinkan, dikasih namanya relaksasi 2017. Keluarlah PP nomor 1 2017. Jadi kita boleh ekspor syarat dulu, ada komitmen. Dulu kan hanya komitmen nih. Kalau sekarang ada fisiknya. Lebih detail lagi. Untuk bisa dapat kuota ekspor detail banget, mana progresnya pembangunan smelter, mana izin. Dibagi perusahaan ini dapat kuota sekian. No. Gimana caranya? Enggak. Untuk mendapatkan kuota ekspor itu adalah pertama kita lihat tambangnya dulu, oke? Dia cadangan cukup nggak? Ya dong. Kedua, visibility study dan perizinan keseriusan membangun smelter mana, membangun pabrik itu mana, gitu ya. Kan ngurus izin kan nggak gampang, ya. Belum amdalnya, belum ada verifikasi dari surveyornya, belum harus ada laporan geologisnya. Terus Mas Angga mau biayain saya kan nggak mungkin. Saya sudah harus jadi izinnya udah beres, kemudian lahan saya sudah bebaskan, lahan saya juga sudah diboring, kemudian rumahnya ini sudah jadi, tinggal bawa mesin dan teknologi, gitu lah. Cuma kan diberhentikan. 2019 berhenti, ada the new regulation gimana, Mbak? Jadi melihat ini, gini Mas Angga, prospeknya juga, mungkin juga bisa ke arah industrinya, terus juga negara-negara mana aja mungkin yang dari luar yang memang istilahnya punya keseriusan untuk berkolaborasi dengan kita. Ada plus minusnya. Jadi gini, kami kan penambang nasional, di mana kami juga meminta itu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai negara, kemakmuran rakyat, gitu kan. Dengan hadirnya investasi asing yang hadir di sini, kita senang ya bahwa ngapain kita ekspor, mendingan kita ke sini aja dong, ke kita lokal aja dong, smelter sudah berdiri di sini. Tapi yang ada kondisi yang terjadi adalah penambang itu merasa terpuruk banget, kondisinya itu nggak worth it. Bagaimana mungkin smelter sudah hadir di sini, tapi kita menjual ke mereka itu di bawah harga produksi? Jadi belum ada harga harga standar. HPM, jadi ada namanya harga patokan mineral kan? Yes. Harga patokan mineral itu sebenarnya dulu di tahun 2017 sudah ada. Ya, kayak batu bara juga nggak salah ada semacam harga patokan juga. Cuma itu juga bagian dari kami asosiasi yang nge-push ke pemerintah, ini harus ada basic price-nya dong, nggak bisa dilepas B2B karena ini kan komoditas nikel dunia. Iya, betul, dong. Betul. Dunia aja ada harga marketnya. Ya apalagi kalau misalnya kita di stop ya untuk ekspor, ya kita juga keterbatasan buyer kan, bayarnya malah istilahnya bayar bisa semena-mena atur harga dong. Karena over supply. Ya. Nah dari harga yang terlalu timpang antara ekspor kemudian harga HPM. Nah inilah si malakama kita. HPM dibentuk hanya jadi dasar kita untuk bayar kewajiban ke negara. Kita bayarnya berdasarkan HPM. Di sisi lain bayarnya nggak mau beli harga HPM. Maunya suka-suka mereka. Waduh. Jadi kalau gitu nggak bisa bayar ke komitmen ke negara dong, gimana? Banyak banget kewajiban ke negara yang nggak bisa kita penuhi. Kenapa? Karena tadi saya bilang harga jual di bawah harga biaya produksi. Banyak ruginya nggak? Iya. Nah inilah yang kita minta keadilan gitu loh. Pemerintah harus hadir, harus intervensi. Makanya dengan adanya asosiasi kan kita nggak mungkin berdiri sendiri ya. Betul. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia itu ada beberapa anggota yang notabene pengusaha-pengusaha pertambangan nikel nasional yang kita satu suara gitu loh. Kita minta keadilan di mana keadaan kayak begini itu dampaknya banyak nanti. Lingkungan bisa hancur, kerugian penerimaan negara gitu kan. Sedangkan smelter makin tinggi, aduh gitu loh. Gimana sih? Ini negara kita loh, ini kan asing yang membangun industri. Tapi gimana peran pemerintah sendiri, Mbak Medi melihat apakah sudah cukup oke setelah banyak masukan dari APNI, dari teman-teman? Gimana nih? Pemerintah gerah juga kali ya, APNI berteriak terus ya. Tapi akhirnya puji Tuhan juga pemerintah keluarkan lagi yang namanya Permen ya. SDM nomor 11 tahun 2020 bahwa baik smelter maupun penambang wajib mengikuti harga HPM. Jadi ada kewajiban juga daripada smelter ya. Jangan cuma di kita doang dong. Nah, di sini kan harga itu kan tiap bulan berubah. Kalau misalnya kami penambang atau pihak pembeli pihak smelter tidak mau mengikuti harga yang sudah dipatok oleh pemerintah, ada sanksinya. Nah, sanksinya ini ujung-ujungnya dicabut izinnya. Nah, kalau misalnya kita doang nih yang mau dicabut tuh smelter apa kabar? Ya dong. Harus ada balance lah ya. Harus balance dong. Nah, dari bulan April, bulan Mei, bulan Juni nggak ada pergerakan juga.
kok kayaknya pemerintah dianggap remeh ya gitu kan. Waktu itu bandel tetap bandel. Smelternya dengan harga yang low di bawah. Suka-suka dia gitu loh, kontraknya kontrak dia aja. Kontrak kadar dia, harga dia. Iya, saya dengar kalau nggak salah yang surveyornya dari mereka juga. Jadi bisa atur suka-suka gitu kan. Aduh kayaknya saya sendiri jenuh gitu, capek berteriak terus. Dan akhirnya mungkin karena pemerintah akhirnya melihat, kan kita kirim fakta ya. Ini loh kontraknya, ini loh datanya. Ini fakta di lapangan loh seperti ini. Dan akhirnya di bulan Agustus kemarin pemerintah membentuk yang namanya Satgas. Oh, ada Satgas. Ya. Satuan Tugas Pelaksanaan Permen SDM nomor 11. Oh, itu yang koordinasi dari mana? Dari Kemenko Maritim dan Investasi. Oh, Marinvest bersama SDM. Ada beberapa kementerian terkait, bukan hanya SDM. BKPM masuk, kemudian perdagangan masuk, perindustrian masuk, keuangan masuk. Oh, jadi semuanya. Semua. Jadi seluruh stakeholder terkait. Bagian dari tim pengawas. Karena kalau nggak diawasin, smelter tetap aja bandel kok. Betul. Apalagi kalau sanksinya nggak tegas juga kan. Nah itu. Dan akhirnya kita juga tetap nge-push terus gitu, kita mantau terus kan bagaimana pergerakan. Tapi akhirnya walaupun si smelter belum benar-benar ngikutin, tapi sudah ada pergerakan ya. Lumayan lah ya. Apa sih sebenarnya opportunity-nya nih untuk teman-teman generasi muda? Kan mungkin ngelihat nikel kan suatu hal yang wah, apa nih gue masuknya maunya gimana nih? Kira-kira bisa di-sharing nggak? Apa sih sebenarnya opportunity yang bisa teman-teman support di industri ini gitu? Banyak. Jadi gini, teman-teman tuh nggak usah takut ya. Kita itu penguasa dunia untuk nikel. Seperti yang presiden kita sampaikan, mau jadi penguasa dunia, kuasai nikel. Ya, itu penting banget. Kenapa? Karena dari lapisan nikel, kadar yang paling tinggi itu bahan dasar untuk stainless steel. Dari yang kadar rendah itulah ke depan pengganti energi, yaitu baterai. Ya, banyak kesempatannya. Jadi jangan semata-mata gue mau ikutan di smelter, itu modal yang cukup besar. Jangan hanya dilihat di situ. Banyak industri pendamping dan pendukung yang bisa kita ikut sertakan. Industri turunannya. Betul. Jadi artinya harus didalami, opportunity-nya sangat luas dan mungkin ya dunia ke depan ini ya sangat tergantung dengan yang namanya nikel. Sangat amat. Seluruh dunia saat ini sudah berdatangan ke Indonesia. Saya sendiri sudah disamperin begitu banyak investor dari asing. Bahkan saya juga diangkat oleh perusahaan dari luar juga untuk bagaimana kita masuk dalam dunia pertambangan dan industri nikel dan turunannya. Nah, dari sini kan kita melihat, jangan hanya fokus di nikelnya. Banyak bisnis-bisnis di luar itu pendukung industri turunannya ini. Iya, jadi ayo dong kita lihat sama-sama, kita gali sama-sama bahwa industri ini nggak berdiri sendiri. Jangan yang berdiri sendiri. Kita ngajak teman-teman kita, tim yuk kita ikutan deh bikinnya. Saya mau juga dong bikin smelter. Mulai dari yang satu line tuh modalnya nggak begitu besar. Kita dia harus benar-benar didalami karena turunannya sangat banyak dan memang ada banyak kesempatan. Betul, opportunitiesnya terbuka lebar. Dan seberapa yakin Mbak Medi ini terhadap? Saya sangat amat yakin karena bagaimanapun juga ingat bahan bakar untuk batu bara sebentar lagi habis. Minyak. Middle East sudah mulai menyampaikan bahwa harus ada energi terbarukan. In the next harus ada baterai yang menyimpan. Sudah mulai. Menyimpan energi. Dan energi bisa dari mana aja kan, panas bumi, angin. Betul. Nah, kalau kita sudah pegang baterainya, artinya kan kita kuasai dunia. Jadi ini ada kenang-kenangan dari AJP, ayo jadi pengusaha, ada MUK. Ya, ini. Ayo jadi pengusaha. Kayaknya udah deh. Ini. Kan mengajak yang lain. Mengajak. Ayo. Oke, teman-teman sobat Planner, perbincangannya menarik bersama Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Mbak Medi, luar biasa, perspektifnya sangat luas. Kita obrol hulu ke hilir soal bagaimana beliau memulai bisnisnya dari awal, dari mulai ikut-ikutan di kayu, akhirnya batu bara, dan akhirnya masuk ke nikel. Ini salah satu contoh anak muda ya, boleh dibilang. Memang saya masih muda. Perempuan yang luar biasa, dan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya.